Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 11 semester 3. Nah, di sini Pak Dio akan melanjutkan pembahasan kita di UKBM 1 kegiatan belajar 2. Nah, di sini yaitu tentang induksi matematika secara umum. Kemarin kita sudah belajar tentang sigma, kemudian kita akan berlanjut ke materi inti. Nah, materi intinya itu kan di UKBM 1 itu adalah induksi matematika. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya induksi matematika. Oke, di sini ada prinsip induksi matematika. Untuk setiap bilangan bulat n, misalkan Pn adalah pernyataan yang bergantung pada nilai n. Nah, di sini jika ya, untuk yang pertama Pn ini benar, dan kemudian untuk setiap bilangan bulat positif K, jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Jadi nanti N yang di sini itu kita ganti dengan K dan juga K plus 1. Sehingga maka pernyataan Pn itu bernilai benar untuk semua bilangan positif. Nah, untuk menerapkan prinsip induksi ini, kita harus melakukan dua langkah. Namun Pak Dio kasih alternatif lain, yaitu ada 3 langkah. Diingat-ingat ya. Langkah pertama membuktikan Pn ketika n-nya sama dengan 1 itu benar. Kemudian yang kedua menganggap bahwa PK benar, kemudian yang ketiga membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar. Namun di UKBM kalian di situ ada 2 langkah. Jadi boleh pakai yang punya saya tadi ataupun yang ada di UKBM. Nah, Pak Dio di sini akan menjelaskan yang ada di UKBM. Jadi yaitu langkah pertama, buktikan bahwa P1 itu benar. Jadi ketika N diganti 1 itu benar. Ini yang namanya langkah dasar. Kemudian langkah kedua, anggap bahwa PK benar. Jadi cuma dianggap, tidak membuktikan apakah PK itu benar, tidak, tapi menganggap bahwa PK itu benar. Nah, kemudian gunakan anggapan ini untuk membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Jadi untuk membuktikan PK plus 1 benar itu kita harus menganggap PK itu benar. Jadi nanti ketika PK sudah kita anggap benar, dia tidak dilupakan, kemudian kita membawa PK ini disubstitusikan ke dalam PK plus 1 agar PK plus 1 itu benar. Nah, di langkah kedua ini disebut langkah induksi. Jadi sebenarnya di langkah 2 ini ada 2 tahap. Maka dari itu kan di awal saya tadi bilang bahwa ada 3 tahap. Kemudian kalau kalian mau yang 3 tahap, bahwa ya langkah 1 sama, kemudian langkah 2 dipisah, PK benar, yang satunya adalah PK plus 1 juga benar. Nah, kemudian perlu diingat bahwa dalam langkah 2 kita tidak membuktikan bahwa PK benar seperti yang saya katakan tadi. Kita hanya menunjukkan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Anggapan bahwa pernyataan PK benar disebut sebagai hipotesis induksi. Untuk penerapan prinsip induksi matematika, nah kita harus bisa menyatakan pernyataan PK plus 1 ke dalam pernyataan PK yang diberikan. Untuk menyatakan PK plus 1, maka disubstitusikan kuantitas K plus 1 ke K dalam pernyataan PK. Ingat, disubstitusikan ya, disubstitusikan atau dimasukkan. Nah, di sini ada 4 masalah. Insya Allah kalian sudah bisa. Jadi di sini caranya adalah memasukkan K plus 1 untuk menggantikan nilai
K. Tentukan pernyataan PK plus 1 untuk masing-masing PK berikut. Jadi di sini caranya adalah mengganti K itu menjadi K plus 1. Nah, saya kasih beberapa contoh ya. Semisal di sini adalah soal yang nomor 1. Kita lihat dulu soalnya adalah K pangkat 2 kemudian dikalikan K plus 1 dipangkatkan 2 atau kuadrat, kemudian dibagi 4. Nah, kita lihat di sini pertama tadi kan K. Nah, K kuadrat, ingat ya, ini K kuadrat. K kuadrat, K-nya itu menjadi K plus 1, kuadratnya tetap. Kemudian K plus 1 di sini. Nah, K di sini akan kita ganti K plus 1 sehingga bentuknya seperti ini, K plus 1, kemudian ditambah 1, kemudian dikuadratkan. Nah, setelah itu kita sederhanakan. K plus 1-nya tetap, K plus 1 ditambah 1, K ditambah 1 ditambah 1, maka hasilnya K ditambah 2. Nah, setelah ini kita kalikan pelangi semua. K ditambah 1 kita kalikan pelangi, K plus 2 kita kalikan pelangi. Setelah ketemu untuk K plus 1 kuadrat dan K plus 2 kuadrat, kita kalikan pelangi lagi sehingga nanti ketemu bentuk yang paling sederhana. Insya Allah kalian sudah bisa. Nanti kalau seandainya memang ada kesulitan silahkan ditanyakan. Kemudian untuk yang nomor 2, nah di sini kita perlu berhati-hati karena di sini ada banyak kurung. Nah, kira-kira mana kurung yang didahulukan? Di sini sudah Pak Dio kasih tanda. Yang didahulukan itu kurung yang paling dalam. Ya, jadi K di sini nanti kita ganti menjadi K plus 1. Setelah itu kita operasikan dengan 1 di sini. Nah, setelah itu kan ada kurung siku di sini. Nah, setelah itu kita sederhanakan dulu, baru nanti dikalikan 4. Setelah dikalikan 4 nanti dikurangi 3. Kemudian untuk yang sebelah kanan seperti apa? Nah, di sini kan nanti K-nya diganti K plus 1, setelah itu dioperasikan dengan 1, baru dikali 4, kemudian dikurangi 3. Jadi nanti hati-hati di sini karena kurungnya ini nanti akan banyak mengecoh kalian. Kemudian untuk yang nomor 3 ini tingkahnya tinggal diganti K plus 1, di sini K plus 1, ini pangkatnya K tinggal diganti K plus 1, juga di sini juga K plus 1 selesai. Jadi cuma belajar mensubstitusikan nilai K plus 1 ke dalam K. Nah, kemudian di sini Pak Dio akan memberikan contoh soal yang sudah berupa induksi matematika. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah titik-titik. Nah, titik-titik di sini itu artinya dan seterusnya, kemudian ditambah, kemudian N dikali N plus 1 itu adalah suku terakhir. Jadi sampai suku terakhir. Nah, suku terakhirnya adalah N dikalikan N plus 1. Nah, kalian kemarin sudah mencari bagaimana menentukan rumus dari menentukan sebuah suku di dalam sigma. Nah, kemudian di sini ketika mereka ini dijumlah, ternyata rumusnya berubah menjadi ini. N dikali N plus 1, kemudian dikalikan N plus 2 dibagi 3. Untuk setiap N bilangan asli. Nah, syaratnya di sini N itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari berapa? Mulai dari 1 dan seterusnya. Oke, kita pakai induksi ya, langkah awal yang tadi, yaitu untuk N sama dengan 1.
N sama dengan 1 itu maksudnya bilangan asli kan mulainya dari 1 dan suku pertama yaitu juga 1. Nah, kemudian kita peroleh bahwa seandainya P N-nya itu kita ganti 1. Nah, suku pertama itu berapa? 1 dikalikan 2. Ya, sehingga kita tulis di sini. Kemudian karena N sudah kita ganti 1, maka kita substitusikan setiap N yang ada di sini kita ganti 1. Sehingga 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1 kali 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Sehingga 6. Oke, untuk menyamakan yang di sini nggak usah kita kalikan, nggak apa-apa. Jadi 1 dikali 2 kali 3. Nah, 3 di sini kita sederhanakan. Sehingga tinggallah 1 kali 2. Maka akan sama dengan yang di sebelah kiri. 1 dikali 2, yang kanan juga 1 dikali 2. Jadi, ketika P1 itu bernilai benar. Kemudian untuk langkah induksi berikutnya yang kedua, yaitu kita akan menganggap untuk N itu sama dengan K. Jadi dari soal yang atas ini kita ganti untuk setiap N jadi K ya. Ini jadi K, jadi K, jadi K, dan seterusnya. Maka jadilah yang yang di bawah ini. Nah, untuk setiap K, anggota bilangan asli adalah benar. Jadi kita menganggap bahwa N sama dengan K itu benar. Setelah itu, langkahnya adalah langkah yang agak rumit ya, langkah terakhir. Jadi ini memang kesulitannya di sini. Kemudian kita akan membuktikan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Hal ini kita lakukan dengan menunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Oke, langkah yang harus kita lakukan, ini caranya Pak Dio seperti ini. Ketika K yang di sini dijadikan K plus 1, itu kita tulis kembali sampai K, sampai yang di sini ya, sampai di sini ditulis, kemudian ditambah lagi. Karena di sini K plus 1, maka kita tambah lagi K-nya yang di sini kita ganti K plus 1 semua. Jadi sesuai dengan rumus awal, jadi N-nya nanti atau K-nya kita ganti dengan K plus 1. Jadi contoh N yang di sini kita ganti K plus 1. Jadinya yang ini. Kemudian N yang di sini kita ganti K plus 1. Nah, satunya tetap. Nah, kemudian rumus yang terakhir ini N kita rubah jadi K plus 1, K plus 1, K plus 1 juga. Nah, setelah itu kita lihat kembali untuk yang PK. Nah, ini kan sama dengan yang PK. Berarti nilai yang saya kurung ini ya, saya kasih tanda ini, nilainya adalah K dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 2 kemudian dibagi 3. Kita rubah. Nah, bentuknya kan jadi seperti ini. Kemudian yang di sini kita operasikan sehingga menjadi K plus 1. Kemudian yang di sini menjadi K plus 2. Kemudian yang ruas kanan kita sederhanakan, K plus 1 menjadi K plus 2, kemudian menjadi K plus 3. Nah, tujuan kita sekarang adalah bagaimana caranya yang ruas kiri ini itu bentuknya sama dengan yang ruas kanan. Tadi ulangi ya. Bagaimana caranya yang kiri di sini akan sama dengan yang ruas kanan. Berarti yang kita manipulasi atau yang kita kerjakan itu yang sebelah kiri.
Nah, dari yang di atas, caranya adalah kita menyamakan penyebut, kita samakan penyebutnya. Di sini punya penyebut 3, di sini belum punya, sehingga kita samakan, sama-sama kita buat penyebutnya 3. Kemudian kita tulis di sini 3. 3 ini dari mana? SD sudah pernah belajar untuk menyamakan penyebut bahwa 3 yang di sini dibagi dengan penyebut yang di sini. Nah, K plus 1 dikalikan K plus 2 ini kan penyebutnya sebenarnya 1, tapi nggak ditulis. Jadi 3 dibagi 1, hasilnya adalah 3, kemudian 3 dikalikan pembilangnya, sehingga 3 dikali K plus 1 dikali K plus 2. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, maka kita boleh mengoperasikan pembilang. Ketika penyebutnya sudah sama, kita bisa mengoperasikan pembilang. Nah, bagaimana cara memanipulasinya? Kita lihat ya. Kita lihat di sini yang sebelah kiri itu dia punya K plus 1, K plus 2. Yang kanan juga sama, K plus 1 dan K plus 2. Dia mempunyai unsur yang sama. Sehingga kita bisa menulis K ini kemudian ditambah dengan 3. Nah, kita bisa tulis seperti ini. K plus 1, K plus 2 nya tetap. Jadi kalau seandainya kita kembalikan, kita kalikan pelangi, K dikalikan K plus 1 kemudian dikalikan K plus 2, maka hasilnya yang sebelah kiri. 3 dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 2, hasilnya yang kanan. Maka bentuk yang atas boleh kita tulis menjadi yang bawah. Kemudian kita pindah ya, kita pindah K plus 3 nya di sebelah paling belakang. Agar apa? Agar mirip dengan yang ruas kanan, sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan sama ya, maka pernyataan PK plus 1 itu adalah benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi pernyataan PN 1 kali 2 dan seterusnya untuk setiap N anggota bilangan asli memenuhi prinsip induksi matematika. Maka pernyataan tersebut bernilai benar. Jadi intinya untuk induksi matematika itu secara umum tujuan kita adalah menyamakan bagaimana ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ya, bagaimana caranya? Entah menggunakan operasi apapun, yang penting nanti ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Itu intinya dari prinsip induksi matematika. Nah, kemudian untuk memperdalam pengetahuan kalian, ini kita akan berlatih. Jadi untuk yang nomor 1 ya, untuk yang nomor 1 itu mengganti nilai K dan nilai N ya yang ada di sini itu diganti dengan K plus 1. Contoh untuk yang A ya, yang ini 5 per K dikali K plus 1. K di sini diganti K plus 1, K yang di sini diganti K plus 1. Kemudian yang C gimana? Nah, di sini N-nya ini diganti K plus 1, N di sini juga diganti K plus 1. Kemudian disederhanakan bagaimana bentuk paling sederhananya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 seperti yang barusan. Nah, di sini bagaimana caranya nanti yang ruas kiri akan sama dengan yang ruas kanan ketika N-nya ini diganti K plus 1. Namun jangan sampai melupakan nilai dari PK.
Nah, karena nilai dari PK nanti disubstitusikan ke dalam PK plus 1, sehingga nanti ruas kiri akan sama dengan yang ruas kanan. Nah, untuk materi yang KB2 ini cukup sekian. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.